Bukan menggeruduk lah itu kan, mereka berkesan. iya kan Gimana keresahannya? menyampaikan apa yang menjadi dinamika dan itu sebentar lagi ditunggu. Tapi sebagaimana yang sudah kami berikan penjelasan sebelumnya bahwa bukan berarti saat ini tata kelola atau pelaksanaan MBG yang dilaksanakan oleh BGN itu tidak ada progresnya, tidak. Tapi kita sedang ingin memperbaiki, jadi mohon waktu supaya perbaikannya bisa optimal. Tapi kabarnya sih udah dari medianya. Sudah. Menunggu apa berarti? Menunggu apa selanjutnya? Ya, menunggu masih ada beberapa masukan ya, terutama kemarin kan dari Kementerian Kesehatan. Kita ingin Kementerian Kesehatan, kemudian BPOM juga ikut terlibat untuk memberikan pengawasan. Bisa terus. Ini ada beberapa gubernur yang sementara TKD dipangkas oleh pemerintah pusat. Iya loh, mereka kan menggeruduk kantor Kemenkyu kemarin. Bukan menggeruduk lah itu kan, mereka berkesan. Iya kan gimana keresahannya? Menyampaikan apa yang menjadi dinamika dan itu kemarin sudah kita terima oleh Menteri Keuangan, kemudian diterima juga oleh Mendagri, dan kita berikan pemahaman bersama, penjelasan bersama bahwa sesungguhnya yang berkenaan dengan masalah transfer ke daerah ini kan sekarang dibagi menjadi dua, transfer ke daerah langsung dan transfer ke daerah tidak langsung. Nah, transfer ke daerah yang tidak langsung itu adalah yang dari pemerintah pusat dalam bentuk program-program, yang itu penerimanya adalah juga semua masyarakat di daerah-daerah gitu. Salah satunya misalnya contoh program makan bergizi gratis. Itu kan kalau dihitung dari budget ya APBN-nya, itu kan kurang lebih dalam 1 tahun berjalan ya, tahun depan itu kan di 335 triliun. Nah ini kan dinikmati juga oleh seluruh daerah kan. Tapi kan itu bukan program dari kepala daerah tersebut. Jadi kan mereka pengen merealisasikan dan dipakai politik. Ya itulah kemudian yang diberikan pemahaman dan penjelasan bahwa sekarang ini kita bersama-sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, nanti pemerintah daerah, mari kita perbaiki tata kelola anggaran kita supaya semua kita desain untuk program-program memang betul-betul berdampak kepada kepentingan masyarakat. Mas, nggak ada masalah secara kantor. Di HUT NT kan Mas sempat menyinggung juga soal tim reformasi Polri, komite. Nah, itu sejauh ini itu tinggal diumumkan. Tunggu. Kapan Mas kan waktu itu pekan ini? Tunggu waktu yang. Jadi begini ya, sebenarnya mau diumumkan minggu ini tanggalnya. Tapi beberapa kali hari yang dipilih, ada beberapa di antara anggota yang akan masuk ke dalam komisi reformasi kepolisian ini berhalangan begitu. Kan 9 orang ya sementara begitu. Oke. Ini satu lagi Mas, ini kan sempat ada belakangan ada beberapa sekolah internasional yang menerima ancaman bom gitu Mas. Mungkin dari pemerintah sudah melihat ini dan ada atensi khusus dari Bapak Presiden mungkin Mas. Ya tentunya kan kemudian atensi itu dalam bentuk adalah kita melakukan pengecekan lapangan, dan ternyata dari hasil pengecekan kan itu tidak ditemukan. Nah inilah yang memang menjadi kesadaran bagi kita semua ya, bahwa informasi-informasi yang muncul itu seringkali ternyata setelah dilakukan pengecekan itu sesuatu yang tidak benar, atau istilahnya sekarang itu banyak sekali hoax gitu. Dan tentu kami dari pemerintah mengimbau kepada seluruh masyarakat, terutama ya kita sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar yang seharusnya dengan menebarkan berita-berita yang tidak benar, apalagi mohon maaf kalau sudah bicara misalnya menyangkut gangguan keamanan, apalagi di situ bom, apalagi lokasinya tempat pendidikan, itu kan sangat sensitif. Tapi ada arahan khusus untuk BINKA atau BNPT atau Kapolri? Pasti kan sudah. Tapi kan
tidak perlu kita sampaikan. Intinya kita harus semua, makanya berkali-kali Bapak Presiden kan selalu menekankan kepada kita harus selalu waspada, menerima informasi itu harus selalu cek kembali. Semangat itu loh yang Bapak Presiden ingin kita bangun sebagai sebuah bangsa ya, bahwa ada pekerjaan rumah yang jauh lebih penting daripada sekedar kita, mohon maaf, orang-orang yang tidak bertanggung jawab melempar isu atau memberikan informasi yang meresahkan seperti itu. Sudah terima laporan dari Mendagri soal kematian tragedi di PDN. Itu katanya menjaga dalam masa pendidikan mungkin akan dicek oleh konfirmasi. Ya, saya belum menerima laporan dari Pak Mendagri. Nanti kami juga akan koordinasikan. Tapi sebagaimana selama ini kejadian-kejadian seperti itu kan sudah terjadi beberapa kali, dan itu ya sekali lagi menjadi salah satu pekerjaan rumah kita bersama-sama. Seharusnya di lembaga-lembaga pendidikan kita harus memperbaiki proses dan ya kebiasaan-kebiasaan atau mungkin tradisi mendidik yang kurang tepat itu harus kita perbaiki, tidak hanya di PDN. Begitu. Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.